Baik, jadi yang pertama di sini saya declare dulu in-nya, n-nya sebagai banyak data, lalu i-nya. Lalu di sini juga saya menggunakan real array, lalu real sum x y, sum x y, sum x kuadrat. Tapi di sini saya masukinnya itu sebagai x2. Lalu real dari rata-rata variabel x dan rata-rata dari variabel y. Lalu untuk parameter A dan parameter B. Untuk yang pertama di sini saya masukkan output jumlah data sebagai n, lalu input n. Untuk selanjutnya di sini saya menggunakan looping for i sama dengan dari 0 sampai dengan n menuju 1. Lalu outputnya kita memasukkan x1 lalu input x1. Maaf, maksudnya masukkan xi lalu input xi. Selanjutnya masukkan yi dan input yi. Di sini kita misalkan jumlah dari variabel x-nya itu sama dengan 0, jumlah dari variabel y-nya sama dengan 0, jumlah dari xy-nya itu sama dengan 0, dan jumlah dari variabel x kuadratnya sama dengan 0. Lalu di sini saya menggunakan looping lagi dari looping for dari dari 0 sampai n kurang 1. Lalu di sini saya masukkan jumlah variabel x-nya sama dengan jumlah variabel x ditambah x kurung xi. Lalu sum y sama dengan sum y ditambah yi. Selanjutnya jumlah dari variabel xy ditambah xi dikali yi. Lalu jumlah dari variabel x kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah xi dikali xi. Untuk selanjutnya di sini saya assign dari rata-rata dari variabel x-nya itu sama dengan jumlah dari variabel x dibagi jumlah data, lalu rata-rata dari y-nya sama dengan jumlah variabel y dibagi jumlah data. Terus selanjutnya saya assign lagi di sini jumlah dari variabel xy dikurang banyak data dikali dari rata-rata x dikali rata-rata y dibagi jumlah dari variabel x kuadrat dikurang banyak data dikali rata-rata variabel x dikali variabel x. Untuk selanjutnya saya assign lagi di sini rata-rata dari variabel y dikurang b dikali rata-rata x. Lalu di sini saya buat outputnya itu, maka koefisien dari A adalah, koefisien dari B adalah, dan output dari model regresinya. Ya, saya jalankan dulu programnya. Oh ya, sebentar. Misalkan data yang masukkan 5 ya Pak, mungkin untuk XI-nya saya masukkan misal 10, terus 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, maaf Pak,
Kayaknya bentukannya beda. Misalkan X-nya X1, Y1 masukinnya. Satu, lagi satu, dua, dua. Harusnya I-nya berjalan, Pak. Jadi enak datanya. oh iya Pak. Itu kan XY itu kan? Iya. Terusnya X1, Y1 gitu. Itu nanti lah. Wah, sampai 20. Oke. Enggak. Kayaknya enggak sih Pak. Soalnya sebenarnya saya bikinnya tuh banyak gitu Pak. Jadi kemungkinan yang ini tuh salah. Oke. Udah coba hanya bikin satu probabilitas, Mas, ada yang lain? Eh, satu bentuk sih Pak. Cuman yang ini yang saya presentasi ini kurang lengkap. Yang lebih lengkap ada? Saya cari dulu deh Pak. Oke. Sama sekali ya. Saya coba dulu. Kelihatan lain? Udah, Pak. Udah, oke, baik. Ini bersama regresi Y sama dengan AX plus BX gitu ya, di mana Y variabel terikat, dan A konstantanya, B koefisien, dan X variabel bebas gitu ya. Ini umum ya, regresi sederhana, satu variabel. Saat mendapatkan persamaan ini, dalam otak saya akan berpikir dari mana dapat A, dari mana dapat B, gitu kan ya. Karena yang kita cari X pasti ada angkanya, gitu ya. Jadi saya berpikir nyari A dan B pertama. Terus setelah itu saya cari searching tuh, ya. Searching, dapatlah si A itu ini. Ada satu kitab sucinya statistik, ya, bilang A itu adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat, gitu kan ya. Lalu dikurang sigma X dikali sigma X Y, X kali Y, dibagi N dikali sigma X kuadrat, dikurang sigma X yang dikuadratkan. Gitu ya. Lalu B itu ada N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Kalau kita mau mudahnya mungkin tadi kalau Salman bilang yang bawah itu min X misalkan gitu ya. Atau variabel lain yang kita, karena kan yang bawah sama tuh pernya kan ya. Betul kan? Yang beda hanya bagian atas. Betul nggak? Ya, jadi mungkin bisa ambil variabel lain lah, misalkan C atau D bebas lah. Jadi tinggal hitung dulu boleh. Nggak juga nggak apa-apa, dimasukkan langsung ke rumusnya nanti. Dari sini, maka kita perlu apa aja untuk mendapatkan nilai A dan B. Kita perlu inputan X dan Y jelas. Betul ya? Yang kita input. Lalu kita perlu mencari X kuadratnya dari inputannya. Betul ya? Lalu kita cari Y kuadratnya dari inputan Y dan X dikali Y. Gitu ya. Setelah itu kita jumlahkan kan. Di bagian jumlah ini kalau saya buatkan tabel, maka akan munculnya sigma di sini, ada sigma X di sini kan. Ya. Lalu ada sigma Y di bagian bawahnya, lalu ada sigma XY kuadrat, sigma Y kuadrat, lalu sigma XY. Ada yang belum apa sudah lengkap semua? Yakin? Ada yang belum apa sudah lengkap semua?
Oh, yakin. Nah, sigma X dikuadratkan belum ada. Ayo, coba lihat pelan-pelan. Ini sengaja saya nggak tulis nih di ininya nih, tapi saya tulislah nggak apa. Ini, kita sudah punya sigma X. Betul ya? Nah, kita juga sudah punya sigma Y. Kita sudah punya sigma X kuadrat. Gitu ya. Ya. Lalu kita juga sudah punya sigma Y kuadrat. Lalu ada sigma XY. XY. Nah, sudah ada tuh. Yang belum ada apa di sini? Sigma X kuadrat kan. Tinggal dihitung karena kan cuma sekali hitung kan. Tidak berulang. Gitu ya. Oke. Jadi sigma X yang ini dikuadratkan. Yang ini nah, begini. Coba dilihat, udah lengkap belum? Sudah? N-nya jelas kan? Dan bahkan di awal nanti kan? Ya. Lalu sigma Y sudah ada. Sigma X kuadrat sudah ada. Oke, kita lihat ya. Ini bagian yang apa namanya? Nih. Oke. Ini sudah ada. Oke. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Lalu ini jelas sudah ya. Nah, ini sudah ya. Ini yang tadi yang belum kan ya. Berarti kalau di bawah sudah ini semua. Tinggal sigma XY sudah ada. Sigma X sudah ada. Sudah semua ya. Baik. Sudah ada semua. Langsung berikutnya. Apa yang dilakukan berikutnya? Pertama, input X dan input Y. Looping, pakai for boleh, pakai yang lain boleh. Pakai looping. Dari mana saya mana? Dari pertama sampai banyaknya data, N. Nah, berarti sebelum itu ada inputan N. Oke. Sorry, Len. Ya. Oke. Jadi input N banyak data. Leni terlihat, Leni? Sudah, Pak. Oke. Input N dulu banyak data kan? Berapa banyak datanya? Untuk X dan Y kan? Lalu setelah input N, lalu input X. Input Y. N perlu berulang apa enggak? Input N?
Enggak, hanya sekali kan? Lalu input X, input Y. Berulang nggak? Berulang. Pakai apa? Pakai looping. Loopingnya berapa? Bebas. Tapi yang paling mudah pakai for. Karena dari awal sampai akhir kelihatan. Jelas kan? Awalnya 1, lalu akhirnya N. Lalu tadi Salman awalnya 0, akhirnya N-1. Gitu ya? Jadi boleh, nggak ada masalah. Ya. Lalu setelah itu ngapain? Menghitung X kali Y. Berulang nggak X kali Y? Iya, karena X-nya kan berulang kan? X1 kali Y1 dan seterusnya. Berarti pakai apa tuh? Pakai looping juga, pakai for. Apa yang dilakukan perkalian antara X dan Y? XI dikali YI. I-nya bergerak dari 1 sampai N. Gitu ya. Lalu ada hitung X kuadrat. Berulang nggak? Berulang, karena setiap X dikuadratkan. Begitu kan? Jadi XI kuadrat. X1, 2 sampai N. Yang Y kuadrat berulang nggak? Yang hitung Y kuadrat. Berulang, karena setiap Y dikuadratkan. Tuh pakai looping tuh, udah kebayang, looping ini banyak nih kayaknya nih. Gitu kan? Lalu hitung sigma X kuadrat. Berulang nggak? Berulang nggak? Berulang nggak sigma X kuadrat? Loh, ya kamu mikir aja dulu. Nggak harus aku salah. Berulang nggak? Tapi jangan nebak. X kuadrat berulang nggak? Berulang. Y kuadrat berulang nggak? Sigmanya berulang atau enggak? Enggak. Ya, masuk dalam pengulangan yang nanti ya. Nanti. Kan jumlah sebenarnya kan ya. Jadi nolnya dan sebagainya tinggal jumlah. XI ditambah X per 1 kan. Ya, tetap berulang, tapi secara matematik nggak berulang. Ini dari bawah kan, dijuta. Ini yang hebat lagi nanti. Ya, terus yang X-Y kuadrat berulang. Sama dengan X sigma-nya. Sigma Y X kuadrat dengan sigma Y kuadrat berulang, tapi masih dalam hitungan yang pertama saja, karena sudah ada penjumlahan penghitungan X kuadratnya. Nah, yang bagian bawah berulang nggak? Enggak dong, enggak dong. Beda maknanya. Loh, beda ya. Maknanya sigma X kuadrat dan sigma X kuadrat beda maknanya. Yang kurang apa di situ? Bagaimana mencari sigma X kuadrat kan? Cari jumlah X dulu, udah ada belum jumlah X-nya? Tambahkan jumlah X-nya. Betul ke mana ya? Sinilah boleh nih. Hitung sigma X ya. Gini kan? Nah. Ini harus berulang nih. Tapi pakai yang tadi. Sum X sama dengan, kalau sum X sama dengan 0 di awal, maka sum X sama dengan sum X ditambah XI. Gitu ya. Berulangnya di situ nanti. Ya. Sum X. Ya. Ini berulang untuk yang penyebelahan X kuadrat setelah dikuadratkan. Oke, sampai sini sudah dapat semua elemennya. Betul ya? Ya, saya flashback dulu ke sini. Sudah ada input X, input Y, menghitung X kuadrat, menghitung, kok nggak balik? Ya, sudah ada X, input Y, lalu ada menghitung X kuadrat, menghitung Y kuadrat, X, jumlahnya dipakai nggak? Oh, ada ya. Jumlahnya dihitung juga, tambahkan nanti ya. Berarti ini saya tambahkan lagi. Tadi saya tambahkan. Menghitung Y. Oke. Jumlah Y, jumlah X, jumlah dari X kuadrat, jumlah dari Y kuadrat, sudah ada.
jumlah dari X dikali Y dan sigma X jumlah X dikuadratkan. Jumlah Y kuadrat ada nggak? Nggak ada ya. Hanya jumlah X kuadrat. Jadi semua udah dapat nih. Ya. Baru mencari rumus pakai ini A dan B-nya. Gitu ya. Pak, saya maunya yang bagian bawah saya misalkan D. Boleh. Jadi nanti tinggal yang atas dibagi D. Karena kan ini sama kan ya. Yang bagian pembaginya N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat kan. Sama di bagian bawah ya. Betul ya? Halo? Ya, jadi boleh dimisalkan. Kalau nggak misalkan juga nggak apa-apa. Masukkan. Gitu ya. Nah, langkahnya nanti akan mirip dengan langkah yang tadi Salman sampaikan. Bedanya tadi Salman pakai deklarasi berulang. Jadi apa namanya? Saya stop share dulu. Saya bagikan yang logarithm yang saya coba. Beda dikit kok sama-sama. Gimana? Ini dia. Nah, mirip ya. Nah, saya sudah membuat apa namanya? Deklarasi ya. Di sini variabelnya ini boleh integer. Kalau saya pakai integer, boleh bebas juga nanti menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Tadi kalau Salman pakainya sigma X, sigma Y-nya pakai real gitu segala macam boleh juga, nggak ada masalah gitu ya. Di sini I, N, dan seterusnya ini masing-masing ada sigma, 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 sigma. Ya, masalah. Lalu X-nya itu array. Ini boleh di atas, boleh juga nggak ada masalah gitu ya. Jadi menyesuaikan saja. N-nya integer di atas sudah masukkan jumlah data yang ingin masukkan gitu ya. Lalu mendefinisikan untuk X dan Y-nya. Gitu ya, X dan Y-nya di sini. Lalu di sini nyuri input. Nah, ini inputan pertama. Boleh masukkan X-nya dulu, setelah itu baru Y, atau kayak tadi Salman boleh X lalu Y. Kalau saya coba X dulu, masukkan sampai beres, lalu Y sampai beres. Gitu ya. Sama. Hanya beda teknisnya saja. Kalau kan Salman per baris, ya. X1, Y1, X2, Y2 gitu kan. Nah, ini bedanya gini aja. Ya. Ini langsung nanti setelah masukkan, apa yang terjadi? Nah, ini. Mencari sigma X, sigma Y. Gitu ya. Ini bisa, nah ini dijadikan satu. Ya, ini kuadrat. Yang X kuadrat ini. Ya, X1 kuadrat sampai Xn kuadrat. XY, I, perkalian. Gitu ya. Ini kurang di, tadi ada itu nggak? Ada XY kuadrat, nggak kepake XY-nya ya. Sorry, Y kuadrat nggak kepake ya. Jadi hanya X-nya ya. X kuadrat, lalu X dikali Y, yang ini. Ya. Lalu di sini adalah jumlahnya untuk X. Gitu ya. X yang tadi 0 sini, sigma X 0 kan? Ya. Nah, nih, berarti nanti di awal 0 ditambah X-nya berapa? X1. Gitu ya. Lalu muter lagi, hasilnya ditambah lagi X2 dan seterusnya. Sama dengan ini. Ya. Kenapa Pak nggak dimasukkan di awal? Kenapa sih ini nggak jadi satu? Kan ini XI sekalian dimasukin. Gitu kan ya?
Karena memang kalau masukkan di sini belum kesimpan XI-nya. Disimpan dulu ke dalam apa namanya? Kolom-kolomnya. Ada yang bahas video nggak? Nanti ini nggak ngeliat ya, lupa saya. Ya. Jadi gini, saya share screen gimana ya? Share screen-nya itu berarti stop share screen. Oke. Ini kelihatan nggak, Len? Lagi yang terlihat apa, Len? Yang menentukan Yang terlihat apa? A dan B tadi, Pak. Nah, kalau sekarang yang kelihatan apa? Form biodata pelaksanaan lomba. Nah, loh, beda lagi. Bentar. Oke, ini. Suatu deh. Kalau sekarang apa yang kelihatan? Yang menentukan nilai A dan B, Pak. PowerPoint ya? Ya. Ya, oke, baik. Tadi sampai mana tadi? Tadi sampai sini ya. Nah, oke. Kenapa nggak langsung di atas yang pas masukin input X dan Y? Kan kalau di Excel kalian kerjanya begini nih. Misalkan 10 gitu ya. Lalu di Excel langsung keluar di sini 100 gitu kan biasanya kan? Iya, karena kamu udah pakai rumus. Ini di Excel bisa. Di kita masukkan dulu, disimpan dulu dalam variabel XI-nya. Karena kan dia array. Kalau baru masukkan 10 sebagai X1, ini 1, ini kan I-nya, ini, lalu 1, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Berarti kan yang ini X1, betul ya? X1, Y1 gitu ya. X2, Y2. Nah, kalau di pemrograman itu dimasukkan dulu semuanya sehingga tersimpan dalam variabel X value-nya. Jadi nggak bisa langsung seperti di Excel. Jadi masukkan dulu jumlah nilai dari X1, X2 sampai Xn-nya. Kalau sudah dimasukkan baru tersimpan dalam variabel X. Kalau belum tersimpan belum bisa diolah. Nyambung ya? Simpan dulu, masukkan dulu kantongnya X, masukkan dulu semua angka-angkanya. Masukkan juga dulu ke dalam kantongnya Y. Nah, setelah itu baru bisa menghitung. Apakah mau menghitung X kuadratnya dulu, apakah mau menghitung XY-nya dulu, silakan. Nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi makanya inputan ini disendirikan di awal di atas. Nanti selain itu prosesnya akan berulang untuk mencari yang lainnya. Oke? Baik, kita lanjut. Ya. Sudah tampil untuk logaritmnya, Len? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau itu sekarang setelah input X beres, input Y beres, sudah bisa diolah tuh. Gitu kan? Apa yang dicari berikutnya? Berikutnya dicari adalah sesuai kebutuhan tadi. Jumlah X-nya, jumlah Y-nya kah, dikuadratkan kah, lalu dikalikan kah, X-nya dan sebagainya. Gitu, ya. Setelah itu berulang. Kenapa? Karena tiap XI-nya dan Y-nya dioperasikan. Gitu ya, nyambung ya. Nah, terus berulang. Untuk XI, YI. Nah, terus. Bisa nggak jadikan satu? Selama nggak ada yang nyangkut, bisa. Artinya gini, jangan sampai kayak tadi. Misalkan ada di apa namanya dalam rumusnya X kuadrat dikali Y misalkan. Ya, tapi kamu belum melakukan X kuadratnya. Jadi X kuadrat dulu, baru dikali Y di bawahnya. Jadi nggak boleh misalkan di sini ada rumusnya di sini. Misalkan di sini ada rumus ini. Misalkan. Ini nggak bisa berjalan. Kenapa? Nilai X kuadratnya belum dapat. Nyambung ya? Jadi di sebelumnya dicari dulu nilai X kuadratnya.
Karena kan dia per baris tuh, X1 kuadrat, X2 kuadrat, seterusnya kan. Dapetin dulu itu per kolomnya. Baru dikalikan dengan variabel lain. Sama seperti tadi X. Nyambung ya? Jadi harus teratur sesuai dengan prosesnya. Makanya dibilang flowchart tahapannya. Gitu ya. Atau di sini kamu nggak boleh begini nih. Misalkan di sini. A kuadrat I, misalkan. Di sini AK, AKI, dikali YI. Boleh nggak ini? Kenapa nggak boleh? Ini bukan AK nih, XI, sorry. Ini XI. Kenapa nggak boleh? Karena XI-nya belum selesai. XKI-nya ini belum selesai. Nyambung ya? Jadi selesaikan dulu satu kolom, baru proses kolom itu dengan yang lainnya gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Selesaikan dulu. Jadi ini bisa digunakan di looping yang setelah ini. Setelah XKI-nya beres satu kolom masuk semua. Nyambung? Ya? Oke. Ini saya. Ya. Jadi kalau yang di sini X kuadrat I, XY I, jumlah X dan jumlah Y mau dipakai perhitungan, boleh di looping berikutnya. Ada nggak dipakai ini? Nah ini contoh nih. Sigma kuadrat I, X kuadrat I. Mau cari jumlahnya. Bisa nggak langsung di sini, di bawahnya? Karena belum selesai, gitu ya. Nah kalau bisa ya tinggal di bawah. Nih. XKI. Nyambung? Ya. Jadi prosesnya per tahap per kolom. Selesaikan dulu per kolomnya. Kolom satu beres. Nih. Kolom satu beres, maka lanjut kolom berikutnya. Ini dulu nih. Isi 100. Ya. 121. 144. 169 ya. Ini ya. Terus ini 196. Ini dulu beresin. Baru bisa menghitung jumlahnya. Begitu kan? Jadi kalau kamu masukkan satu fungsinya sama, operasi sama di dalam pengulangan yang sama, ya nggak bisa. Bisa dipahami? Ya. Jadi bertahap, makanya kita ngitungnya bertahap di sini. Masukkan nilai X-nya input. Beres. Atau kalau tadi samaan boleh, X1, Y1 boleh. Yang penting masuk ke dalam variabel X dan Y-nya. Sudah beres, lalu menghitungnya. Menghitung untuk nilai X kuadratnya. Satu-satu. Dihitung. Ketemu nih. Ini kan nggak perlu ya. Yang Y kuadrat. Bisa dilewat. Lalu ini. XY berarti dikali. Atu-atu. Gitu. Dan seterusnya. Gitu ya. Sampai ketemu semuanya. Baru ngitung berikutnya. Menjumlahkan untuk sigma X. Gitu ya. Lalu sigma X kuadrat. Sigma XY. Setelah itu kita mau kuadratkan jumlah dari sigma X. Gitu ya. Kalau ini mah nggak usah nggak usah berulang. Kenapa? Tinggal kuatin doang kan? Cukup sekali. Gitu. Ya, nggak usah diproses kalau ini. Yang ini yang berulang terus. Oke, bisa dipahami? Ya. Dari sini kita tuangkan dalam tahapan-tahapannya, perhitungannya. Hasilnya akan seperti ini kira-kira. Nah, ini. Ya.
Setelah tadi menghitung X kuadratnya, X dikali Y-nya, ya. Lalu jumlah dari X dan jumlah dari Y, ya. Lalu tentang kuadratnya, nih. Sigma dari X kuadrat. Nih, jumlah dari X kuadrat. Sigma XK. Sigma X dikali Y, ya. Gitu ya. Dan seterusnya, gitu ya. Ini jumlah dari, apa nih? Sigma dari X kuadrat, gitu ya. Seterusnya. Ya. Kayak gitu kenanya. Ini. Oh, ini ngitung ya. Ngitung yang X sigma X dikuadratkan. Ya, ini. Ya, lalu sini. Menjumlahkan sigma X kuadrat. Berarti sigma X kuadrat ditambah X kuadrat I. Kan ditambah per masing-masing value dari X kuadratnya. Dan seterusnya. Udah dapat nih. Udah dapat di atas. Ada X-nya, ada Y-nya, gitu ya. Lalu ada N sudah ada, lalu ada jumlah dari X kuadrat, jumlah dari X dikali Y, gitu ya. Bisa dimasukkan dalam sini. Ada juga nilai dari, gitu ya. Oke, sudah ada di sini, tinggal masukkan saja dalam rumus A, ya, lalu dalam rumus B. Nanti hasilnya akan kelihatan. Nah, ini. Oh, ini hanya apa namanya? Mengulang tampilan saja, meyakinkan kalau outputnya berapa, ya. Nah, ini. Yang penting ini, koefisien A, B, dan persamaannya. Oke? Jadi alurnya begitu. Saya belum tahu nih Salman alurnya sama apa enggak ya. Cuman kalau saya mikir begitu, saat saya dapat case persamaan regresi, maka saya lihat A dan B, saya mencari A dan B, gitu ya. A itu di breakdown dulu, rumusnya apa, setelah rumusnya, lalu gimana cari masing-masing elemen dari rumus itu. Setelah dapat, gimana carinya menggunakan alurnya, menghitungnya. Kira-kira begitu kalau saya. Kalau Salman bisa lanjut, Man? Ketemu, Man? Sigma D, sebentar. Oh, sigma D. Sigma X yang dikuadratkan maksudnya. Yang kelihatan apa, Len? Logaritmnya bukan? Iya, Pak. Ya, oke. Ini. Ini ya maksudnya. Ini bukan maksudnya. Hah? Ya, ini enggak. Enggak. Ini N, ini enggak dimisalkan. Kalau yang ini enggak. Kan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Ini enggak dimisalkan. Iya. Kan ini sigma X yang dikuadratkan. Yang dikurung itu loh. Sigma X dikurung kan. Lalu kuadrat. Sama dengan sigma X. Sigma X mana? Sigma X yang ini. Nih. Ya, sigma X. Terus dikuadratkan. Gitu. Oke? Saya pahami? Ya. Jadi ini nggak memisahkan bagian bawahnya. Pembagiannya nggak dimisahkan. Seperti rumus aslinya. N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Ya, kita lihat. Mana apa? Nih, ya. Nih, N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Yes, jadi saya nggak memisahkan. Oke? Cukup jelas sampai sini? Oke. Kalau sama gimana, Man? Coba, Man, di share screen, Man.
Coba digedein, Man. Oh, tadi udah benar belum ini? Salahnya gimana? Enggak gini. Elemen yang mau dipakai buat itu dalam tabel maksud saya. Kan tadi kan soalnya ada dua ini. Karena biasanya ada dua persamaan, dua rumus. Tadi saya cek. Ada yang dibagi hanya pakai ininya, ada yang bagi saya itu. Kalau saya pakai ini terhubung. Saya coba cek. Tapi saya buka-buka soalnya. Ayo, kalau semua mikir gimana kemarin? Rumus yang sama pakai apa? Apa? Nah, ini min Y dikurang B min X kan yang A. Min Y dikurang B min... Ada ini nggak referensi teman? Rumus itu, teman? Rumus ini yang A sama dengan min Y dikurang B min X. Nah, itu dari mana referensi rumusnya, Mas? Coba stop share dulu, Man. Kalau saya, referensi rumus dari ini nih. Yang kelihatan apa? Hmm? Di zoom-nya? Ya, oke. Ini tadi. Sama. Kalau saya pakai ini, jadi ada referensi bahan ajar dari UNY, ya. Ini adalah segresi. Nah, ini. Ya. Nah, dia pakai ini yang sama dengan saya tadi. Tuh. Masa ini, Man, referensinya, Man. Itu kalau saya, ya. Untuk nyari nilai AB gitu ya. Terus dari sini bergerak. Di zoom-nya? Oh, sorry. Oh, oke. Sorry. Salah share screen berarti. Ini ya. Ini harusnya. Tadi saya keluarin, sorry. Nah, ini. Sama? Ah, ya, sorry. Oke. Ya. Jadi saya pakai punya UNY, ya. Ini ada meramal, inilah definisi segala macam ya fungsinya. Nah, ini pakai rumus ini, A dan B-nya. Ya. Setelah itu, ada lagi, ini.
Ini contohnya. Nah, ini yang tahapannya yang saya sampaikan tadi. X, Y, jumlahnya, dan seterusnya. Nyari ini. Nah, ini. Nyari X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan seterusnya. Gitu ya. Terus sesuai dengan tahapan-tahapan hitung manual. Sederhananya begitu. Kalau saya gitu bikinnya. Karena biasanya memang kalau yang sudah pemrograman itu ya mendigitalisasi hal yang bersifat manual gitu. Dapatlah angka segini kira-kira. Ini kan gambarnya ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, itu saya dapatnya ada juga yang begini. Oh ini ada. Ada juga yang ini. Lebih sederhana, modul analisis. Ya, ini. Ini ada beberapa. Terlihat jelas ya? Ada korelasi kan? Betul ya? Di zoom-nya sama? Sama ya, baik. Di sini tentang regresi. Regresi. Eh, mana itu? Oh, nggak mau. Apa tadi yang terjadi? Sip, sip. Oh, buka ini. Mana itu? Analisis. Ini kok balik. Nah, ya, gampang. Ya, ini ada modulnya. Modul segresi ya. Lumayan. Di sini ada berbagai macam analisis regresi. Ada linear sederhana, ganda, dan seterusnya gitu ya. Nah, saya ngambilnya yang ini apa nih? Nah, ini. Dia bilangnya K bukan B. Sama aja, hanya masalah pelafalan dari ini. Nih, bilangnya K. Nih, sama ya, rumusnya ya. Kan kita A plus minus BX ya. Apa? Y sama dengan A plus minus BX, benar ya? Ya, ini K. A-nya itu K, B-nya itu di sini A. Ya, masalah teknis saja kalau ini. Nah, di sini yang menarik, rumusnya. Ini koefisien. Nah, ini menghitung koefisiennya. A-nya ini. Jadi makanya saya tanya untuk Salman itu referensinya apa? Ada min dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang tadi saya tanyain. Kalau ada referensi nggak apa-apa. Kalau nggak ada referensi perlu dipertanyakan nanti eh, kebenaran dari perhitungannya nanti. Gitu ya. Kira-kira gitu, Salman. Nah, sekarang Salman coba tayangkan apa yang sudah Salman buat dan coba disampaikan asal muasalnya gitu. Ini saya langsung ke rumus yang tadi apa gimana, Pak?
Rumus tadi aja coba. Saya barusan coba ganti sih, Pak. Yang Ah. A-nya itu. Tapi elemen yang untuk masukkan A udah ada semua, Man. Ada sum X sudah ada. Ya, sama ada sum Y. Saya tadi kan nggak ada Y ya, hanya X semua kan ya? Oh. Coba lihat rumusnya. Rumusnya ini, Man. Coba lihat Sum Y. Y kali sum. Oh, ada sum Y ya? Ya, ada. Ada sum Y. Ya, oke. Oke, lanjut, Man. Coba. Saya langsung eksekusi apa gimana? Coba atas dulu. Oh, ke atas. Jelasin dulu prosesnya. Yang diorasi nggak usah lah. Inputannya. Oke, ya. Sudah dulu. Ini input N, lalu menginput banyaknya X, banyaknya Y, masing-masing value ya. Nilai dari X dan Y. Itu Ya. ya ini ya. Oke? Iya, Pak. Nah, kalau sama di sini pakainya 0 sampai N-1, nggak apa. Di bawah. Lalu mencari jumlah dari X dan jumlah dari Y. Jumlah dari X kali Y. Nah, ini ya. Sum X sama dengan sum X dikali ditambah X, Y. Gitu ya. Lalu sum Y sama dengan sama kayak X di atas. Sum XY hanya menjumlahkan bagian perkalian X dan Y. Gitu ya. Lalu ada sum X kuadrat. Oke, sama langsung ya. Oh iya, oke. XI dikuadratkan, gitu ya? Iya, Pak. XI sum XI sum X kuadrat X. Oh iya. X kuadratnya udah ada kan? X kuadrat. Oh, oke. Sama maunya langsung ya. X kali XI ya. Jumlah ya, oke, boleh nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya, hasilnya udah ketahuan. Nah, min X itu apa? Kenapa ada min X? Buat apa min X? Min. Kan kita nggak ada min kan ya? Oh, yang di mana, Pak, tadi? Yang men X sama men Y itu buat apa? Oh, ini yang buat rata-ratanya, Pak. Apa? Buat yang mean kan ya? Ya, Itu yang buat rata-ratanya. iya. Mungkin kita nggak pakai ya. Kalau nggak pakai nggak usah dulu. Kecuali nanti ada yang lain lagi. Coba dihapus dulu. Dihapus aja kalau nggak pakai. Bentar. Nggak pakai kan? Ya. Oke, sekarang sudah ada sum XY, sudah ada. Oh ya, B dulu. Oke. N sudah ada, sum XY sudah ada, sum X kali sum Y juga sudah ada ya. Oke, dibagi N dikali sum X kuadrat sudah ada ya. Oh, sama langsung sum X kali sum X. Boleh. Coba ya, sorry. Oh iya, oke. Lalu yang A, sum Y, udah ada sum Y di atas ya? Sum Y dikali
Sum X kuadrat. Ada sum X dikali sum XY, oke, di bawah juga sum. Ketikanya udah ada, sum XY sudah ada, ya coba hasilnya gimana? Terus sebentar. Lima. Woi. Coba maksimal. Hasilnya mana? Depan. Coba diulang. 12 ya. 12 data. Coba kelihatan belum? Kelihatan ya? 12. Kelihatan nggak? Oke, oke. 87 ya. Terus 105. Tolong sebutin deh. 105. Terus 94. 5 ya. 51. 89. 155. 91. 162. 83. 151. 79. 146. 92. 163. 81. 149. 86. 153. 96. 166. 82. 82. 151. Ini Pak yang saya dapat, Pak. Berapa hasilnya? 51,54 ditambah 1,1947 X. Oke, coba cek ya. Oh, beda ya? Oh, ya benar. 51,54 itu A-nya ya. B-nya 104. 195 ya. Yang ini ya. Ya, Pak. Sama berarti. Sudah oke berarti. Ini kan karena dia mengalihkan untuk X-nya berapa. Sama relasi berarti sebenarnya 51,54 ditambah 1,5 X gitu ya. Iya, Pak. Itu ya. Ah, ya. Oke. Selesai tuh. Nah ini sama relasinya. Sama ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Jadi yang penting itu cara berpikir saat kalian dapat case-nya regresi. Di breakdown dulu, rumusnya apa. Dari rumus itu kalian breakdown lagi kalau ada nyari A apa nyari A dan B. A-nya nyari gimana? Gitu ya.
Lalu setelah dapat A-nya nyari gimana, lalu perlu apa aja di A itu? Dicari lagi. Kita perlu apa, intinya input. Kalau input berulang apa enggak? Berulang pakai for atau pakai looping, sorry ya. Lalu setelah itu apa lagi? Tahapannya sesuai dengan yang manual akan lakukan. Itu tujuannya program begitu, mendigitalisasi hal yang masih manual. Oke, jadi pahami? Nah, sekarang coba korelasinya, korelasi dari itu. Oh iya, lupa gue. Oke. Kalau sudah yang regresi, coba korelasi. Ini rumusnya. Oke, saya coba zoom. Leni, kelihatan Leni? Kelihatan, Pak. Oke. Ini rumusnya. RXY sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Ya, dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Ya, itu rumusnya korelasi. Dari data dari yang tadi regresi sama. Kan kalian lihat dari sini, apa yang udah ada apa? Sudah ada dari tadi. N sudah ada, XY sudah ada, ya. Sigma XY sudah ada, sigma X sudah ada, sigma Y sudah ada. Oke. Yang belum ada apa? Sigma Y yang dikuadratkan. Tinggal ditambahin kan? Nah, setelah itu dimasukkan rumusnya. Bisa, masa nggak bisa? Iya lah, coba dulu. Ngerjain lah, Dem. Ini nggak kelar kalau ngerjain.
Sama nanti tinggal tambahin yang sigma y yang dikuadratkan, terus udah hitung relasinya. Kamu bisa belum? Ya? Oh, coba yang nanti yang paling coba dulu angkanya sebenarnya nanti kalau aku ini masalahnya nanti. Coba mas bisa kan? Udah pada punya sama babaknya masing-masing. Jadinya coba. Tinggal bukan nambahin ya sigma y dikuadratkan alisnya. Lalu langsung bisa menghitung nilai korelasinya. Sigma y kan langsung kan ya, tapi dia nggak perlu pengulangan kan, sigma y yang dikuadratkan. Nah, sigma y itu belum berarti. Mana? Y itu dihitung jumlah y kan. Jadi itu belum. Sigma y. Kan sigma y sudah. Nah, berarti hitung sigma y dulu. Gimana hitung sigma y-nya? Sini Bu. Sama x berarti jumlah x kan ya. Sigma x sama dengan y di sini. Lalu kan sini sama y. Sama y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Sama y sama dengan ya betul.
terus ke bawah yang sum x kuadrat kan kalau sama langsung ini dia sampai x ya kalau tidak pakai rumusnya nanti kita lihat sebelumnya sum y ditambah sum y. Kalau kamu bikin sini boleh ya. Di sini sebelum a ini sum x d. Nah, d. Sum x yang dikuadratkan makanya. Jadi sum x dikali sum x. Gitu kan? Gitu ya. Oke. Tinggal y. Sum y d. Jangan sampai sama x d. Jadi kalau ini satu dua kali, lalu yang kuadratkan hanya sum x d aja, sum x terus. Sum x d sudah berarti tunggu sama ini. Sampai ini kemudian kita mesti yang terakhir harus mengenai R namanya untuk kurung L kita sum x ya kurung belum pun dua kali kurung dua kali ya kurang sum x ditambah sum y kurung diubah lagi terus dibagi x d terus buka kurungnya dua kali. Nah, lalu m bintang sum x kuadrat jadi apa di situ tadi? Bukan sum x ini sum x yang dikuadratkan. Kalau sum x kuadrat namanya apa tadi? Enggak dong. Mana sum x kuadrat? Ini sum x2. Benar kan? Ya, berarti sum x2. Sum x2. Sum x2 lalu dikurang sum x3. Nah, dikurung dikali bintang buka kurung n dikali sum y2 mungkin ya dikurang sum y kurung ya. Harus benar. Coba cek pada kurung sama. Nah, ambil x.
Kalau pilih SKRT, SKRT itu kan satu kesatuan. SKRT bukan belum. Itu dulu kegiatannya. Setelah itu baru masukkan yang ini nih. Nih. Tanda akar ini berarti SKRT dua kurung. Gitu ya. Setelah itu kalian perkalian. Ini kurung. Ini kurung. Itu jangan jadikan blok jadi satu, nggak bisa nanti. Itu masih. Iya, SKRT lalu tanda ini nih, di matematik dianggap sebagai kurung aja kalau di SKRT kurung brown tutup. Lalu isinya sama kayak gini. Itu belum nyambung kayaknya. Nih, kurungnya dua, karena punya SKRT sendiri, lalu punya hitungan masing-masing, gitu maksudnya. Aneh aja lama ini. Bisa? Ya. Ini kalau gini biasanya ada kesalahan penulisan gambar markernya. Jadi penulisan itu ada kesalahan sifatnya, belum diidentifikasi variabelnya. Lain ini. Kenapa? Kenapa? Apa? Ini yang dikomentakan ini. Pasang di bawah. Sambil buatnya berarti ya. Itu belum. Jadi itu bawah. Jangan berulang, ini kan nggak berulang. Kan ini nggak berulang. Jadi hanya ini dibuatkan kalian kan ada sambil buatkan. Ini kan sambilnya mana? Dia belum sambil. Kalau sambil tahu, ya kita mungkin aja. Ya.
Sambil ini loh, sambil yang dipelajarkan sambil nah ini sambil kan tapi sambil itu sudah sampai-nya misalnya begini ya. Ayo kita coba konsep. Saya bikin aja kayak gini tadi. Sampai sendiri, jadi bawah ini sampai sendiri. Sampai sendiri. Kemudian sampai sendiri, sampai sendiri, sampai sendiri. Yang tidak Ini di atas kasih itu apa di atas yang sempat sambil dia yang pengen jelas juga sampai dia dulu sampai sambil dia intinya mana? Oh, coba. X
Praktek sepertinya. Iya. Lupa. Jangan nyoba angkat asal. Apa lebih pastinya. Jalan dulu, jalan dulu aja yang nanti kalau nanti masalah nanti. Oke, jalan semua. Coba angkat asal dulu. Yang penting jalan dulu hitungannya. Kalau udah jalan, kita masuk angkat sampelnya. Nah, bisa. Jalan awal. Itu lu gimana? Jangan error, maksudnya yang penting error. Kalau sudah sesuai, masukkan sampelnya yang tadi 10 12 data. Mana ya tadi ya? Mana ini ya? Bukan ya? Oh, ini 30 itu. Salah. Benar yang ini. Len yang ke share apa Len? Yang di share apa? Ini bukan? Oh ya udah. Ya datanya ini masukin coba. XY-nya aja masukin. Kalau udah benar hasilnya nanti sama semua. Yang bisa besok, kita mungkin yang siang, kita bisa tahu. Atau lagunya bisa dengan sudah ini loh, saya ada tinggal di mana saya begini. Maka yang harus saya dulu. Kalau sudah itu, mak, ya, orang dengan berbeda. Mak begitu, begitu terus. Yang sama dengan benar. Itu banyak, angkat keluar hasilnya. Nah, jadi angkanya beda kan? Nah, kamu itu data yang beda atau perhitungannya, rumusnya. Coba lihat rumusnya.
Oh iya, soal X ya, sama dengan X ya. Ada di Ranu ini sang X pangkat B2 ini bukan sang X kuadrat, bukan yang ini yang ini adalah jumlah dari X yang dikuadratkan. Jadi X1 kuadrat, X2 kuadrat itu jumlah ini hasilnya. Tapi kalau ini jumlah X dikuadratkan. Kalau kamu nulisnya tadi sum X pangkat 2, berarti yang ini maknanya. Ini sum X pangkat 2 itu adalah jumlah X. X1 tambah X2 juga dikuadratkan. Ya, sama dengan maknanya. Iya, maknanya sama dengan ini. Harusnya ini adalah jumlah sum X minus sum X kuadrat. Ini harusnya iya, semua. Yang ini pun sama nih. Yang ini juga ya. Ini kan mencari X kuadrat. Itulah sum X yang dikuadratkan. Gitu ya. Sum X yang dikuadratkan. Kemudian
Ini presiden sudah. Nah, atas. Di sini ini yang turunnya. Satu, dua, nah, yang ini yang dikali sambil pada ini dikurang sambil sama sama ya. Jadi tidak apa. Oke. Berarti variabelnya dengan cara bilang ya. Bisa? Kalau dari ini kan sama aja ya. Kalau kayak gini mah kalau udah jalan rumusnya tinggal masalah di input data atau di hitungannya gitu aja. XI apa? Hujan habisnya. Oke, udah benar. Masukin jadi senang dulu. Jadi yakin. Nah ini gimana Len? Ini Len. Ininya jalan sih Pak, cuman kayaknya jawabannya salah gitu Pak. Soalnya saya dapetnya minus. Handspring Len. Oke Pak. Soalnya saya selalu info sama jadwal aja. Lu begini kan lagi pantau waktu-waktu gitu. Kalau lu jalan nggak bisa terpantau. Ah, kita ini jadi lain. Apa saya jadi ini? Gedean Lem, ada orang tua yang lain di Zoom. Ya, oke. LXY, oke. Boleh, boleh. Terus ke bawah, mana rumusnya? Bentar, bawah lagi.
Tahan dulu. N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Nah, belum diakalin lain katanya lain. Kan dibagi akar dari N dikali sigma X. K ya. Belum ada ini Ren. SQRT-nya Ren. Baik, Pak. Coba di bagian rumusnya. Di X dan Y diganti. Nah, itu. Ya. Nah, di bagian pernya. Di bagian bawahnya. Nah, SQRT. Apa tadi, Pak? SQRT. S Square root QRT. Buka kurung. Nah, di belakangnya campur kurung. di sini, Pak. Nah, betul di bawah. Ya, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Coba dilihat. N dikali sigma X Y dikurang sigma X dari sigma Y. Betul ya? Oke. Terus SQRT N dikali sigma X yang dikuadratin. Apa sigma X kuadrat? Sigma X kuadrat itu ya? X, Max X kuadrat, Pak. sigma kuadrat gitu ya. Dikurang sigma X dikali sigma X. Boleh. N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikali sigma Y. X. Oh, sigma X sih bawahnya? Bawahnya bukan sigma X ya? Rumusnya apa? Sigma Y dikuadratin kan? Berarti ini cuman sigma Y dikali sigma Y ya, Pak? Iya, bukan sigma X Y. Tapi sigma. Nah, gitu. Nah, ini nanti ada yang itu salah. Coba kan, dari depannya. N dikali sigma XY. Tutup kurung itu. Ya, lalu sigma R ini dikurungin lagi. Sigma X ini dikurungin lagi. Ya, di belakang Y-nya kurungin lagi. Sigma XY di atas kurungin. Sebelum per, sebelum per. Oke, itu benar di atas ya. Oke, lalu yang bawah SQRT buka kurung ke kurung, lalu N dikali sigma X kuadrat dikurungin. Ya, dikurang sigma X dikurungin. Nah, tambahin lagi di depan N ada tanda kurung kan, buka kurung. SQRT buka kurung ya. Nah, saya SQRT buka kurung buka lagi. kurung. Ya, udah cukup. Lalu di setelah sigma X sebelum perkalian tutup kurung. Sini, Pak. Ya, betul. Nah, setelah itu dikali, itu buka kurung lagi. Ya, N dikali sigma Y kuadrat tutup kurung. Lalu buka kurung. Nah, ini beres. Itu, ya, udah harusnya oke. Coba jalanin. Ya, masuk. Udah di share belum? 12. Udah di share belum, Ren? Angkanya, Ren? Ini udah kelihatan belum, Pak? Udah angka 12 harus dimasukkan kan? Angkanya berapa lagi dimasukin dong? Angkanya itu ada di Ini sini. Oh, ya udah ini aja berarti.
Kalau begini nggak tahu udah berapa. Tapi jadi ganti bisa dinamis terus. Segini, Pak. Nah, benar ya? Oke. Jadi kalau udah kayak begini nanti sama di PAT juga sama. Ada 3 hal yang akan jadi masalah. Pertama mungkin codingannya yang salah. Kedua rumus matematikanya atau inputannya yang jadi masalah. Tinggal punya kalau beda hasilnya. Gitu ya. Jadi ini ideal ini sudah ketahuan ya. Jadi yang di atas itu cara berpikirnya alurnya. Tahapan-tahapannya, setelah tahapannya bisa, masukin codingannya, kita flowchartnya sudah benar. Kalau saya biasanya gitu, masukin dulu angka itu sembarang sudah nggak ada error, lalu masukkan angka contohnya. Kan kalau kalian masukkan contoh itu kan 12 kan lama tuh. Sehingga 32 atau 5. Begitu jalan semua baru masukkan. Kalau ternyata salah itu, coba lihat rumusnya. Rumusnya tadi ada salah tuh, kurungan. Kayak gitu banget tuh kan. Kalau di jalan, masukkan harusnya hasilnya sama. 0,9 sekian. Oke? Terus pertanyaan? Kalau konversi udah berarti nggak ada PR. Tadi mau buat PR kali ini. Nggak ada PR berarti. Oke. Cukup lah ini. Terima kasih. Stop share. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Aman berarti ya? Leni, aman Leni? Aman, Pak. Oke, baik. Kalau gitu pekan depan, pertemuan berikutnya saya jadwalnya ya. Tentang apa ya? Eksploitasi Python bisa lah kalau. Setelah itu siapa? Oke. Gampang ini rata-rata. Sama seperti yang sebelumnya ya. Loh, ini kan 4 pertemuan aman kan logaritma? Harusnya nanti UTS logaritmnya udah aman gitu, tenang aja. Saya belum ketemu Pak Met. Cuma kalau Pak Met, kalau saya bikin soal biasanya sih saya jarang bikin soal sih. UTS soal dulu aja, lihat kemampuannya dulu. Pede Bang. Pede aja udah. Kan kemarin saya bilang UTS dulu soal, nanti lihat hasilnya. Kalau hasilnya agak memalukan, gitu ya. Project nanti. Saya bilang Pak Met begitu soalnya. Ya. Kalau kursnya banyak, bayar banyak. Nanti mungkin jadi 1 kali UTS sama kelas sebelah. Kan kalian 12, mereka 12 kan? Satu kelas aja. Ya enggak lah. Bisa 2 opsi, mix atau saya yang buat. Pamer jalan bikin soal.